Oh, Sensei, saya mau tanya, Ha-ah. kalau mau nonton film apa kayak anime atau film-film Jepang tuh yang buat rekom apa? Buat belajar. Nah, saya itu kalau buat belajar selama ini nggak pernah pakai drama atau pakai anime. Saya ngikutin saran ini tuh dari para YouTuber-YouTuber yang saya ikutin, YouTuber Nihonjin ya, bukan Indonesia Jing, Nihonjin. Mereka itu lebih menyarankan kalau kita pengen belajar bahasa Jepang, itu sebaiknya lebih diutamakan untuk menyimak podcast. Karena kenapa? Kalau yang di drama atau yang di anime, terutama yang anime ya, itu banyak kosakata yang nggak dipakai in real life di conversation-nya kayak gitu. Jadi lebih sering kayak gini nih, Japanese conversation. Terus ada lagi yang ini nih kayak gini-gini. Coba kita lihat ya. こんにちは。ジャパニーズインジャパンのさくらです。今日は私の休日の朝の過ごし方を紹介します。Nah, jadi kayak gini, disarankan untuk mendengarkan Mm-mm. listening podcast, tapi ambilnya dari YouTube. Kenapa kita ambilnya dari YouTube? Karena yang pertama, dia selalu ada subtitlenya kayak gini. Ada subtitlenya ya, jadi kita bisa dengar apa yang dia katakan. Kalau nggak jelas, kita baca di sini. Bahkan di atas kanjinya juga diberi furigana. Jadi kita bisa baca gitu. Terus artinya ini ada subtitlenya bahasa Inggris nggak ya? Oh, ada banyak. Bahasa Tuh ada Indonesia ada. Indonesia. Iya. Nah, gitu. Jadi lebih baik kita dengerin semacam ini. Karena dia tempo Berarti ngomongnya juga lambat. 日本 berarti kalau di Indonesia kayak itu ya sih kayak A Day in My Life gitu, Iya, iya, iya. selebgram gitu. Temanya kayak gitu-gitu. Oh, Macam-macam sih temanya kayak dia membicarakan heeh. kesehariannya dia seperti apa, membicarakan budaya di Jepang itu seperti apa. Dan itu yang cerita itu Nihonjinya Hmm. langsung kayak gitu. Jadi yang kita dengarkan itu nggak hanya orang Nggak. sekedar ngomong aja, tapi kita bisa dapat informasi-informasi baru. Soalnya kan kalau anime gitu kan aku nggak suka ya sih. Jadi Heeh, nggak tertarik gitu. betul-betul, Paling iya. suka Doraemon itu Doraemon, aja. iya. Shinchan, Atta Shinchi. Bite size Japanese. Nah, kemarin itu saya dengerin ini ya. Dia ini lumayan, ini agak cepet sih, tapi karena ada subtitlenya, jadi nggak parah-parah banget lah. Nanti bisa dicari-cari gitu, iseng aja kayak Japanese podcast kayak gitu, dicobain satu-satu. Mana ya kemarin itu? Nah, misalkan ini ya, ini dia dari ini nggak ada judulnya. Oh, ini dia bilang Undo Shio, ayo olahraga. Jadi dia cerita tentang rutinitasnya olahraga kayak gimana. Terus yang ini tuh eh Ketsueki Gata atau Sekaku. Jadi ini dia bicara hubungan antara apa blood type, golongan darah sama Sekaku itu adalah personality kita. Itu hubungannya seperti apa. Terus ini bicara tentang kehidupan dan uang. Terus dia ini cerita tentang morning routine, macam-macam sih. Nyari di atasnya, kata-katanya gimana? Kata-katanya gini aja, Japanese podcast. Podcast, Hmm. ini for beginners ya, gitu. Jadi nanti dicobain satu-satu tuh, gitu. Dicobain satu-satu mana yang lebih mudah untuk dipahami. Karena ada juga yang cepat, kayak yang cepat ini. Ini hampir setiap hari saya dengerin Yuyu Nihongo. Yuyu Nihongo ini levelnya N3 ke atas. Berarti Korekana. bisa buat ini ya sih belajar ゆうゆう sokai の gitu. 日 Betul, 本 bisa 語ポッ banget. ドキャスト。はい、皆さんお久しぶりです。やってまいりました。ゆうゆうの日本語ポッドキャストの時間です。またね、だいぶ空いてしまいました。すみません。今ね、YouTube にいろいろ力を入れていて、ほとんど毎日ビデオをアップロードしているん Nah, で ini ada yang bagus nih. Ini 皆さんこんにちは、なおこです。皆さん、どん sekolahnya な映画が好きですか？アクション、ホラー。 Daily Japanese with Naoko ini juga bagus untuk beginners karena dia ngomongnya pelan. Kalau Yuyu tadi tuh cepet. Nah, ini aja dulu. 3 channel ini aja dulu. Abisin.
semua kontennya. Jadi setiap hari tuh harus apa namanya dengerin ya gitu. Sekalipun saya biasanya kalau dengerin kan nggak mungkin ya mantengin YouTube terus kayak gitu ya. Biasanya saya lagi cuci piring sambil pakai headset kayak gitu. Iya sih, itu seru Kenapa? sih. Kenapa? Seru, kayak gitu, seru. Gitu. Soalnya tapi Doraemon. Tapi nggak tahu artinya. Iya, nanti artinya dicek gitu. Kalau kita udah santai ya, udah bisa nonton eh, apa namanya nonton YouTube-nya, baru ngecekin lagi gitu. Dia tadi ngomong apa sih gitu, gitu. Itu semacam apa ya? Walaupun kita nggak benar-benar tahu arti per kata ya, dipaksain aja kayak gitu. Nanti lama-lama kita akan paham-paham sendiri gitu. Karena Terbiasa gitu ya sih. betul ya, supaya itu membiasakan otak kita memahami kalimat bahasa Jepang yang kebolak-balik sama bahasa Indonesia itu biar otomatis supaya otak kita itu distimulasi otomatis bisa memahami susunan struktur kalimatnya mereka. Sekalipun kita Baik, tujuannya untuk menguasai kosakata ya. Tapi kalau kita bisa waktu belajar itu menggunakan semua anggota indera kita, mulai dari kita ngomong langsung, kita baca, kita dengerin. Nah, itu akan jauh lebih cepat. Itu yang ngomong Nihonjin. Kayak gitu. Jadi kalau kita belajar juga itu nggak cuma ngomong, kalau bisa juga ditulis supaya kalau misalkan kita hafalan itu bisa cepat juga. Jadi semuanya harus dipakai. Hari ini kita akan belajar perubahan kata kerja bentuk kamus atau disebut juga dengan istilah jishoke. Apa artinya jisho? Ada yang pernah Kamus. Jisho kamus, kamus. betul. Jisho artinya kamus, ke itu artinya bentuk. Jadi jishoke itu adalah bentuk kamus. Kenapa sih disebut dengan istilah bentuk kamus? Nah, ini kata kerja bentuk kamus adalah format penulisan kata kerja yang termuat di dalam kamus. Jadi minasang kalau punya kamus, kalau dibuka, terutama yang kata kerja, itu nanti bentuknya bukan mas. Bukan mas, bukan itu, tapi biasanya kata kerja yang diakhiri dengan vokal U. Terus yang kedua, kata kerja bentuk kamus adalah bentuk pendek, bentuk sederhana, atau bentuk biasa dari kata kerja mas. Sehingga kalau kita mau bilang makan nasi, itu ada dua format kalimat yang bisa digunakan. Coba dibaca kalimat yang pertama, Alfisam. Gohan o tabimasu. Gohang o tabemas. Dia punya kesan sopan formal karena diakhiri dengan kata kerja bentuk mas. Nah, kalimat yang kedua, Afikasan. Gohan wa taberu. Taberu, hai. Nah, kalau pakai kata kerja bentuk kamus, misalkan di sini taberu, maka kalimatnya memiliki kesan atau sifat itu casual atau informal. Biasa digunakan kalau kita ngobrol sama orang yang lebih akrab, anggota keluarga, teman yang sudah akrab, ngomong sama junior, sama bawahan, seperti itu. Jadi kita simpulkan bentuk mas sampai bentuk kamus itu artinya sama. Tabemas artinya sama dengan taberu. Yang membedakan hanyalah kesan formal informalnya saja jika digunakan dalam akhir kalimat. Oke ya, jadi itu fungsi utamanya. Minasang bebas mau sebut jishoke boleh, mau sebut bentuk kamus boleh. Sebentar saya masukin Ekasang dulu. Kasihan dia lari-lari ya dari tadi ya. Keluar masuk kelas. Dan seperti fungsi-fungsi kata kerja yang lainnya, ini pun juga bisa digabungkan dengan pola kalimat sehingga membentuk arti kata yang beragam. Seperti biasa, kita mulai dulu dari cara mengubah kata kerja bentuk mas, dari kata kerja bentuk mas ya, diubah menjadi bentuk kamus. Kata kerja kelompok 1, tidak bosan-bosannya kita ulangi lagi ciri utamanya kata kerja kelompok 1. Silakan dibaca Afikasan. Ciri utama kata kerja kelompok 1 adalah sebelum huruf mas akan ditandai dengan kehadiran huruf ichiri bimi niki gishi. Oke, wah semakin cepat ya Ichiri Bimini Kigishinya.
Sudah memiliki semakin isi. melekat. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu ya mana itu kata kerja kelompok 1, kita perhatikan pada huruf hiragana sebelum mas, vokal I diganti vokal U. Masnya dihilangkan. Misalkan bertemu, aimas. Vokal I sebelum mas, kebetulan ini cuma I aja ya, jadi langsung aja diubah menjadi vokal U, langsung jadi au. Aimas jadi au. Ini saya tambahkan dulu ada pengecualian. Kalau ada sebelum mas ada ci, maka dia akan diubah menjadi su. Sebelum mas ada ci, akan diubah menjadi tsu. Masnya dihilangkan ya. Misalkan menunggu. Kita geser saja ke Afika-san. Yonde kudasai. Menunggu. Menunggu nachimasu menjadi masu. Machimas menjadi matsu. Jadi kalau sebelum mas ada ci, dia jadi tsu. Matsu. Berikutnya Alfisang, torimas menjadi Torimas menjadi toru. toru. Oke. Bermain. Afika-san, Asobimas menjadi asobu. asobu. Hai. Membaca Alfisang. Yomimas menjadi yomu. Hai. Shinimas. Afika-san. Sinimas menjadi sinu. Shinu. Oke. Menulis Alfisang. Menulis kakimas menjadi kaku. Hai. Berenang Afika-san. Oyogimas menjadi oyoku. Apa? Hai. Oyogu. 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 Berbicara Alfisang. Hanasimas menjadi hanasu. Oke, untuk yang perubahan kata kerja kelompok 1 sudah aman ya. Berikutnya kita ke perubahan kata kerja kelompok yang kedua. Seperti biasa, caranya lebih mudah yaitu bagian mas langsung diubah menjadi ru. Mas menjadi ru. Kita mulai dari mengajar Alfisang. Osiemas menjadi osieru. Hai, memperlihatkan Afika-san. Misemas menjadi miseru. Hai. Mendirikan Alfisang. Tatemas menjadi tateru. Hai. Tidur Afika-san. Nemas menjadi neru. Hai. Memberhentikan atau memparkir Alfisang. Tomemas menjadi tomeru. Tomeru. Hai. Melihat Afika-san. Mimas menjadi miru. Mimas menjadi miru. Hai. Meminjam Alfisang. Karimas menjadi kariru. Kariru. Bangun. Tidurnya dihilangkan saja ya. Okimas. Hai. Okimas Hai. menjadi Okiru. okiru. Hai. Turun dari kendaraan Alfisang. Orimas menjadi oriru. Hai. Orimas menjadi oriru. Orimas menjadi oriru. Shitsumo nggak arimas kah? Ada pengecualiannya nggak sih? Pengecualian tidak ada untuk kata untuk perubahan, untuk cara perubahannya dalam kata kerja kelompok 2 tidak ada. Cuma kita harus tetap ngafalin pengecualian golongan kata kerja kelompok 2 yang spesial itu ya. Yang sudah kita Hai. pernah pelajari sebelumnya. Yang ada pengecualian itu, yang aneh-aneh itu kata kerja kelompok 1. Oke, kita masuk ke kata kerja kelompok 3. Seperti biasa, kita harus langsung hafalin 2 kata kerja khasnya kata kerja kelompok 3, yaitu ada kimas dan shimas. Kimas jadi apa, Alfisang? Kimas menjadi kuru. Kuru. Jadi bukan kiru, tapi kuru. Jadinya kuru. Untuk shimas jadi apa, Afika-san? Simas menjadi suru. Hai, shimas menjadi suru. Oke, kita ke Alfisang. Belajar. Belajar benkyosimas menjadi benkyosuru. Benkyo suru. Hai. Afika-san, sukaannya Afika-san nih, jalan-jalan. Sanposimas menjadi sanposuru. Sampo suru. Oke.
Dari perubahan kata kerja bentuk mas menjadi jishoke, menjadi kata kerja bentuk kamus, ada yang ditanyakan? Kelompok 3. Arimaseng. Arimaseng, Sensei. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin perubahannya ya. Dari kata kerja mas menjadi kata kerja bentuk kamus. Di sini saya sudah kasih contoh ada membeli, kaimas menjadi kau. Kaimas menjadi kau. Vokal i sebelum mas diubah menjadi vokal u. I menjadi u. Kau. Oke, kita mulai dari Alfisang Kikoe mas. Sebutkan grupnya dulu ya, baru diubah. Grup 2. Kikoe suru. Kiko, Suru. Kiko, Ru. hai, Kikoeru. Kikoeru. Kikoe mas artinya adalah terdengar. Jadi kita bedakan ya, mendengar dan terdengar itu pakai kata kerja yang beda. Kalau terdengar itu kikoe mas. Oke. Kata kerja berikutnya ada noborimas, Afika-san. Kelompok 1, noboru. Noboru, Noboru. Oke, apa ini artinya noboru? mendaki. 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 Hai. Yamani noboru. Yamani noborimasu. Berikutnya Alfisang. Atsume mas. Atsume mas kelompok 2. Atsumeru. Oke. Apa artinya atsumeru? Mengumpulkan atau mengoleksi. Mengumpulkan ini maksudnya ada koleksi kita kumpulin kayak gitu ya. Koleksi gelas misalkan mengumpulkan gelas, bukan kita mengumpulkan tugas. Kalau mengumpulkan tugas ke sensei itu beda lagi kata kerjanya. Baik, berikutnya ada miemas, Afika-san. Kelompok 2, mieru. Hai, mieru. Mieru artinya adalah terlihat. Jadi kita bedakan ya, melihat, terlihat, memperlihatkan. Kata kerjanya beda. Hai, Alfisang, undo shimasu. Undo shimasu kelompok 3. Suru. Hai, undo suru. Undo suru. Apa ini undo suru? Berolahraga. Berolahraga, oke. Berolahraga. Undo suru. Hai, Afika-san. Amega furimas, ambil furimasnya saja. Furu. Hai, furu. Dia kelompok 1. Ichi. Oke. Ichi. Hai, Alfisang. Torimas. Kelompok 1. Toru. Toru. Apa artinya toru? Mengambil. Hai, mengambil. Mengambil ini tadi turun ya, untuk turun hujan. Turun hujan. Oke, Afika-san. Yomimas. Ichi. Ichi. Yomiru. Yomuru. Yomuru. Yo. Yo. Kita contek atasnya. Torimas jadi toru. Berarti kalau yomimas, yoru. Vokal i sebelum mas harus diubah menjadi vokal u. Yomimas menjadi yomu. Hai. Yomu. Mi jadi mu. Vokal i jadi u. Yomu. Yang kurapu itu masih bingung saya. Oh, yang kata kerja kelompok 1 kah? Iya. Baik. Kata kerja kelompok 1. Jadi saya ulang lagi ya di sini ya. Untuk kata kerja kelompok 1 kita harus
Oh iya, kalau Alfisang sudah nggak bingung lagi kan ya untuk membedakan mana kelompok 1, 2, 3. Udah sih. Udah Cuman ya, perubahannya aja. perubahannya baik. Oke, jadi kita coba ulang lagi. Jadi untuk kata kerja kelompok 1, ininya ya, ini cirinya ya. Nah, supaya kita bisa merubah dari kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk kamus, pada huruf hiragana sebelum mas, vokal I diganti dengan vokal U, kemudian bagian masnya dihilangkan. Supaya mudah, Alfisang bisa pakai ini nih caranya. Ini kan sudah khasnya kata kerja kelompok 1 ya, sebelum mas ada ichiri bimini kigishi. Sekarang coba Ekasang lagi. Sekarang coba Alfisang ubah ichiri bimini kigishi pakai vokal U. Mulai dari I berarti jadi U. oke. Ci berarti jadi yang Ci pengecualian ya. Jadinya ini Ci jadi tsu. Ci jadi tsu. Ri jadi Ru. Mi jadi Mu. Oke. Ni jadi nu. Hai. I jadi Ku. Hai. Gi jadi Gu. gu. Dan yang terakhir shi jadi Su. Oke. Sehingga kalau Alfisang ketemu misalkan kata kerja kaimas, maka dia akan jadi ini yang Kau. diubah kau. Oke. Kalau misalkan ketemu machimas akan jadi Matsu. hai matsu. Lalu kirimas memotong. Jadi Hiru. oke. Hiru. Yasumimas. Jadi Yasumu. dan seterusnya. Hai. Seperti itu. Untuk pengecualiannya cuma satu saja ya. Kalau di belakang sebelum mas ada ci, berarti langsung diubah jadi su. Kalau bi itu Kalau gimana? kalau bi Ya bi misalkan. B-nya belum ya tadi ya di sini. Suruh bu. Di sini harusnya dia jadi bu, bi jadi bu. Misalkan pada kata kerja asobimas, dia akan jadi asobu. Gitu. Oke ya. Memang ini perlu waktu kita untuk latihan terus sih gitu. Nanti lama-lama akan terbiasa, akan bisa otomatis seiring kita hafal juga sama kosakatanya.